Ladies and gentlemen. Halo Sobat Podcaster, jumpa lagi dengan saya Ari di channel YouTube Podcast Online. Hari ini kita ada pembahasan yang sangat penting ya, dan ini urgent untuk kalangan para YouTuber yang khususnya yang sudah dimonetize dan akan mendapatkan penghasilan di AdSense. Seperti apa pembahasannya, kita perkenalkan dulu. Seperti biasa, di ujung sebelah saya ada Mas Eko sebagai bintang tamu. Monggo Mas Eko perkenalkan diri. Halo Prokester, selamat berjumpa, selamat malam, Assalamualaikum. Nama saya Eko Purwa dan salam kenal kembali, oke? Ya, terima kasih Mas Eko sudah memperkenalkan diri. Sebelahnya ada host kita, ada moderator kita, Mas Ardhiko Ramos. Berjumpa kembali di YouTube Podcast Online. Piye kayak kabarnya? Salam dan cekek. Ada bintang tamu kita, yaitu dosen kita, dosen yang paling kondang, PTC, Pak Bakri Tanjung Channel. Monggo Pak Bakri. Halo, Assalamualaikum. Salam podcaster online. Jumpa lagi dengan saya pemilik akun YouTube Bakri Tanjung Channel. Selamat malam semua, sukses untuk kita semuanya. Terima kasih. Amin, amin. Terima kasih Pak Bakri sudah memperkenalkan diri. Di sebelahnya ada Mas Juna selaku suhu kita. Monggo Mas Juna. Salah, saya bukan suhu, Mas. Mas Juna aja cukup. Sahabat podcaster. Siap Mas Juna. Terima kasih sudah memperkenalkan diri. Di sebelahnya ada sesepuh kita, Mas Adi, Asian Explore. Monggo Mas Adi. Halo, selamat malam Sobat Podcaster. Selamat jumpa kembali di channel Podcast YouTube Online. Jangan lupa subscribe karena banyak info-info menarik di channel ini. Kali ini kita seperti yang tadi kita ucapkan ya, ada pembahasan yang unik, yang ini bisa dibilang urgent, yaitu pembahasan tentang pajak YouTube. Nah, untuk saudara-saudara semua yang belum tahu masalah pajak, mungkin Pak Bakri mau menjelaskan dulu tentang pajak NPWP itu Pak Bakri. Monggo Pak Bakri. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, semoga kita selalu diberikan kesehatan. Oke, baru-baru ini kita dihebohkan ya dengan informasi terbaru, yaitu tentang adanya pemberlakuan pemotongan pajak atas penghasilan. Nah, termasuk kita nih ya, termasuk para YouTuber yang notabene punya penghasilan dari YouTube. Nah, saya mohon izin teman-teman untuk mempresentasikan tentang pajak penghasilan ya. Jadi saya mau konfirmasi teman-teman, apakah slide saya kelihatan? Siap Pak Bakri. Ya. Jadi pajak penghasilan ya, pajak penghasilan disebut dengan PPh 21. Jadi kita di Indonesia mungkin patokannya ini, walaupun himbauan itu datangnya dari negara sana ya, tapi kita tetap berpatokan kepada pajak penghasilan. Kita sedikit ulas tentang pengertian pajak tersebut ya, adalah pemotongan atau pajak atas penghasilan yang dikenakan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan bentuk apapun yang diterima oleh wajib pajak. Ya. Jadi kita ini disebut dengan wajib pajak. Baik itu orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan atau jasa dan kegiatan. Jadi PPh 21 ini pengertiannya adalah penghasilan kita bakal dipotong dengan nominal tertentu, dengan persentase tertentu, itu disebut pajak.
Nah, ini ada unsur-unsur PPh pasal 21, yaitu wajib pajak, pemotongan pajak, objek pajak, ya, kemudian tarif pajak. Jadi kita kalau punya penghasilan sebagai berikut, ya, ini termasuk tabel penghasilan yang tidak kena pajak, ya. Nominalnya seperti demikian, ya. Ini dihitung selama setahun, ya. Dihitung selama setahun. Jadi perhitungannya ini pertama, wajib pajak tidak kawin dan tidak memiliki tanggungan, ya. Besar penghasilannya selama setahun itu 24 juta. Kemudian wajib pajak tidak kawin memiliki tanggungan 1 orang. Penghasilannya 26 juta setahun. Wajib pajak tidak kawin dan memiliki tanggungan 2 orang, ya. Maka penghasilannya maksimal 28 juta setahun. Wajib pajak tidak kawin dan memiliki tanggungan 3 orang dengan nominal penghasilan 30 juta setahun. Wajib pajak berpenghasilan istri dipisah dan tidak memiliki tanggungan, ini juga tidak kena, ya. Wajib pajak kawin berpenghasilan istri dipisah, ini yang cerai, ya, ada tanggungan 1 orang. Kemudian wajib pajak berpenghasilan istri dipisah dan memiliki tanggungan 2 orang. Wajib pajak berpenghasilan istri dipisah dan memiliki tanggungan 3 orang. Nah, inilah kategori yang berwarna hitam ini adalah kategori yang mulai dari penghasilan 24 juta sampai penghasilan 30 juta, ya, ini tidak dikenakan pajak. Namun jika penghasilan 26 juta dengan ketentuan di samping ini, ya, sampai penghasilan 32 juta ini kena. Kemudian wajib pajak kawin ini yang normal, ya, berpenghasilan istri digabung dan tidak memiliki tanggungan. Jadi orang menikah tidak punya anak, bila penghasilannya 50 juta setahun ini kena. Kemudian berpenghasilan istri digabung dan memiliki tanggungan, punya 1 orang anak dengan penghasilan maksimal 52 juta ini kena. Selanjutnya penghasilan istri digabung dan memiliki tanggungan 2 orang dengan nominal penghasilan per tahun itu 54 juta. Kemudian penghasilan istri digabung dan memiliki tanggungan 3 orang. Jadi inilah teman-teman daftar atau simulasi jumlah gaji kita per tahun jika dijumlahin, saya ulangi lagi, mulai dari penghasilan 24 juta sampai 30 juta setahun itu tidak kena. Namun 26 juta ke atas sampai 56 juta ini kena. Ya, dari uraian Pak Bakri tadi bisa disimpulkan bahwa mengenai pajak ini dihitung per tahun, ya, jadi 12 bulan. Jika gaji kita misalnya satu bulan itu 1 juta, berarti dikali 12 bulan itu berarti sama dengan 12 juta. Berarti tidak kena, ya kan? Yang untuk pribadi tidak punya tanggungan. Tapi bagi yang sudah berkeluarga, punya anak, punya istri, dihitung istri 1, anak 1, itu seperti yang tertera pada baris ke-3 dari bawah, itu simulasi hitungan total sebulan 52,650.000 itu ke bawah itu tidak kena pajak, kalau ke atas itu kena pajak. Mungkin begitu Pak Bakri. Betul. Nah, berikutnya izin saya menjelaskan sedikit tentang persentase, ya, atau besarnya pajak itu berapa. Ya, seperti yang terlihat di layar komputer, apabila penghasilan setahun itu sampai dengan 50 juta, maka besar pajak yang dikenakan oleh negara yaitu 5%. Sampai 50 juta, ya, dari nominal yang kena tadi. Kemudian di atas 50 juta hingga 250 juta itu 15%. Di atas 250 juta sampai 500 juta 25%. Nah, 500 juta ke atas
sehingga sampai tak terhingga itu 30% teman-teman. Makanya sesuai kemarin instruksi YouTube itu, jika tidak melaporkan itu kita bisa kena 30%. Baik, demikian teman-teman penjelasan tentang besaran pajak yang akan dikenakan atas penghasilan pribadi. Demikian saja penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih penjelasan dari Pak Bakri, cukup jelas sekali tentang PPh 21 kawan-kawan semuanya terkait dengan pajak penghasilan minimal yang terkena pajak. Oke, selanjutnya kita akan bedah bagaimana cara kita mengisi isian dari form pembayaran di Google AdSense. Kita simak penjelasan dari suhu kita. Oke, kita tampilnya pembayaran Google AdSense. Oke, pertama-tama kita membuka AdSense kita dulu. Kita buka AdSense. Kebetulan sambil menunggu prosesnya. Setelah itu kita klik pembayaran. Kita masuk di kelola info pajak. Nanti akan dijelaskan oleh kawan kita Mas Ari MPA Official. Kita klik. Kita memasukkan email kita yang didaftarkan di AdSense ya guys. Kita tunggu prosesnya. Ini nanti akan dijelaskan oleh Mas Ari MPA Official. Silahkan Mas Ari. Ya, terima kasih untuk rekan-rekan yang mungkin karena di sini presentasinya menggunakan laptop, jadi tampilannya akan seperti ini. Jika rekan-rekan menggunakan handphone atau tidak memiliki perangkat laptop, bisa menggunakan handphone, yaitu dengan membuka Google Chrome seperti biasa kita membuka YouTube Studio atau AdSense ya. Jadi tampilannya nanti mungkin menyesuaikan. Langsung saja di bagian info pajak Amerika Serikat ini kita pilih perorangan. Ya, habis itu kita klik berikutnya. Setelah selesai kita pilih lanjut ke bawah. Scroll ke bawah ya. Apakah Anda warga negara Amerika? Kita pilih tidak. Karena kita berada di Indonesia. Kita lanjut ke berikutnya. Dan kita scroll ke bawah lagi. Nah, di sini kita pilih W8BIN. Nah, itu formulirnya. Jadi kalau yang EC itu sebagai untuk instansi bisnis ya, perusahaan besar atau perusahaan yang memiliki karyawan. Untuk perorangan kita gunakan yang atas, formulir digunakan oleh individu. Nah, oke. Kita lanjut mulai pembuatan formulir. Kita klik ya. Nah, kita tunggu prosesnya. Ini tergantung kecepatan internet yang kita miliki, tergantung provider masing-masing. Nah, ya di atas itu nama individu kita pilih, nama kita itu udah pasti langsung seperti itu ya, mengikuti nama AdSense. Lalu di bagian bawah nama DBA itu nggak perlu diisi. Kemudian pilih nama negara. Karena kita di Indonesia ya kita pilih Indonesia. Ya, berikutnya ini yang bagian yang terpenting ya guys. Nomor identitas wajib pajak ini kita isikan nomor NPWP. Kalau kita punya NPWP, kalau belum punya NPWP nanti kita akan mendaftar melalui online. Dan tutorialnya mungkin akan kita buat setelah ini. Kita masukkan dulu Mas Ardi untuk NPWP-nya, monggo. Ya, sudah seperti itu. Nah, ITIN atau SSNAS itu tidak perlu karena kita bukan warga Amerika. Jadi TIN asing aja yang kita masukkan.
Jika sudah selesai, kita pilih berikutnya. Nah, untuk baris alamat, ini kita isikan, tidak perlu di checklist itu. Untuk bagian pokok kita tidak perlu di checklist. Untuk bagian alamat, bagian atas kita masukkan RT, RW, dan jalan atau dukuh. Kalau di kampung kan ada dukuhnya, atau enggak dusunnya. Kemudian di baris kedua itu kelurahan dan kecamatan. Kemudian bawah pilih kota atau kabupaten. Bagian provinsi kita isikan, provinsi masing-masing. Provinsi, ya, kemudian kode pos bisa dilihat di plat nomor rumah tuh kalau lupa. Karena di KTP kan nggak ada. Atau bisa di searching di Google. Nah, apabila alamat rumah dan domisili kita sama, kita checklist yang bagian alamat tempat tinggal tetap. Apabila tidak sama atau kita sedang berada di perantauan, itu kita bisa membuat alamat sesuai dengan domisili kita berada. Jadi kita langsung aja kita anggap alamatnya sama ya. Kita klik berikutnya. Nah, perjanjian pajak. Apakah Anda mengklaim tarif pemotongan? Kita pilih ya. Ya. Setelah itu pilih negara. Kita checklist juga penduduk negara yang mengklaim ya. Pilih Indonesia. Habis itu kita scroll lagi ke bawah. Nah, ini 3 layanan ini kita pilih, kita checklist. Pertama yaitu AdSense. Nah, di situ ada pasal-pasalnya, kita klik. Nah, itu langsung tarif pemotongan AdSense 0% untuk tarif AdSense-nya. Dan kemudian kita checklist menyatakan bahwa sebagai wajib pajak tersebut kita mengklaim dan apa itu bacaannya? Sebagai wajib pajak di negara yang disebutkan di bagian identitas pajak, individu yang disebutkan di bagian identitas pajak memenuhi syarat wajib perjanjian. Kurang lebih seperti itu. Dibaca dengan sendirinya. Kemudian di bagian film dan TV kita juga checklist. Setelah itu pilih pasal dan ayat. Nah, seperti yang tadi ya di awal. Kita pilih potongan 10%. Dan di bagian itu juga kita checklist. Yang bawahnya mengenai hak cipta lainnya kita checklist juga. Seperti awal kita pilih pasalnya, terus kita isi tarif potongan pajak. Iya, terima kasih 10%. Saya sebagai wajib pajak di negara tersebut di bagian atas identitas pajak itu sama ya kayak yang tadi. Ke berikutnya. Untuk rekan-rekan ya, jangan bosan membaca tulisan itu. Harus teliti, jangan sampai salah kita mengisi. Nanti akibatnya potongannya bisa lebih tinggi dari yang kita harapkan. Gitu. Ya, setelah bagian keempat pratinjo itu seperti itu formulirnya, formulir defaultnya. Ya. Itu bisa dipelajari satu persatu, silahkan kalau mau, kalau tidak ya nggak apa-apa. Langsung aja checklist, saya menyatakan bahwa saya telah meninjau dokumen pajak yang dibuat. Kemudian klik sertifikasi. Nah, ini tanda tangan ini diisi nama kita. Jangan lupa untuk dibaca-baca ya itu isinya. Lengkap sesuai dengan KTP masing-masing. Apakah Anda orang yang tercantum? Tentu saja kita pilih ya. Karena kita buat untuk kita sendiri, bukan untuk bisnis ya. Ya, kita lanjut, klik berikutnya. Pernyataan tertulis apa itu? Paling atas Mas, coba Mas. Aktivitas dan layanan yang dijalankan di AS atau affidavit. Nah, ini kita pilih
Pernahkah individu atau entitas yang disebut di bagian identitas pajak melakukan aktivitas dan layanan apapun di Google? Kita jawab tidak ya. Ya, kita checklist bawahnya. Kemudian pernyataan terus perubahan status. Apakah Anda memberikan info pajak untuk profil pembayaran baru? Ya, kita jawab saya memberikan informasi pajak untuk pembayaran baru. Nah, kita langsung kalau sudah selesai kita teliti dulu, baru kita kirim. Ini Mas, untuk apa ya? Untuk namanya, identitas tanda tangan itu sesuaikan di nama yang tercantum di Google AdSense-nya. Kalau pakai nama channel ya pakai nama channel, tapi kalau memang sertifikat apa atas nama AdSense-nya itu atas nama sesuai dengan KTP ya kita isikan sesuai dengan KTP. Jadi nanti mungkin di kemudian hari nanti Google AdSense akan mengirimkan surat ke rumah melalui pos mungkin untuk pajaknya itu, mungkin untuk list daftar pajak yang dibayarkan kalau kita menerima potongan, kemungkinan besar seperti itu. Makanya nanti kan kita isi sesuai dengan apa ya nama alamat yang lengkap. Nah itu kan kita sama, alamat surat pun juga sama. Di alamatnya itu kan tertera alamat tempat tinggal, alamat surat. Jadi alamat surat itu sesuai dengan alamat tempat tinggal. Nah, seperti itu aja sih. Monggo dilanjut Mas Ari. Oke, siap. Terima kasih tambahan informasinya Mas Yuna. Langsung kita kalau sudah paham langsung kita kirim ya, saudara-saudara. Nah, jika statusnya sudah disetujui dan klaim-klaimnya itu sudah hijau, berarti pembuatan laporan pajak ini sudah benar dan sudah disetujui. Demikian informasi yang bisa kita bagikan kepada Bapak semua. Mungkin dari Mas Adi, Mas Eko mau menanggapi, monggo silahkan. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada moderator, monggo Mas Adi. Terima kasih Mas Ari MPA Official untuk alur dari pengisian pajak tadi untuk pembayaran di Google AdSense. Mudah-mudahan podcaster mania mungkin tanggapan-tanggapan dari kawan-kawan yang lain. Pertama saya tawarkan untuk Mas Juna Official. Silahkan waktu dan tempatnya. Untuk tanggapannya seperti apa ini Mas Ardi? Tanggapan tentang itu tadi. Jadi jenengan tadi kecepatan hari nanggapi. Kudune gimana kudune? Oh gitu. Jadi mungkin tidak lupa biar nggak lupa. Nah, tak tutup dulu ya presentasinya biar enak. Jadi mungkin banyak hal apa ya? Banyak sekali yang berkomentar juga. Berkomentar kalau kebijakan ini tidak adil, mungkin bagi yang pendapatannya di bawah 10 juta mungkin kan masih apa ya potongan 10% pasti nanti kita akan terkena itu gitu. Jadi pihak YouTube mungkin apa ya menerapkan ini, sebenarnya informasi ini itu pada tahun 2019 sih Mas. Mungkin sahabat podcast bisa ya gitu ya 2019 ya. Informasinya 2019 cuma ini apa ya informasi hanya sebatas informasi saja. Jadi kita tidak diwajibkan untuk mengisi nomor wajib pajak itu untuk berarti realisasinya baru tahun 2021 ini ya. Baru bulan ini itu yang harus diisikan dan pihak Google AdSense menerapkan ini sampai batas waktu di tanggal 31 Mei kalau nggak salah. Itu ya, di masing-masing email ada. 31 Mei 2021 itu wajib. Karena resikonya apa Pak itu, Mas Juna? Kalau tidak resikonya sih kalau menurut kreator lain itu banyak yang mengatakan saldo itu akan otomatis hilang, atau misalkan 70 juta itu hilang 30% dari itu, atau ada yang tidak apa ya tidak cair sama sekali masuk ke rekening kita, jadi otomatis terpotong dari Google AdSense.
Itu menurut informasi yang apa ya, yang saya tahu. Mungkin ada informasi lain, mungkin Mas Adi atau Mas Ari atau Mas Eko mungkin barangkali tahu informasi dari konten kreator, dan itu banyak, sudah tahun-tahun yang lalu videonya beredar kalau Google AdSense akan menerapkan pajak seperti ini. Oh, siap-siap. Terima kasih Mas Juna. Tanggapannya sangat bermanfaat sekali tentang kaitannya dengan informasi pajak ya. Jadi kita menuju dan mendarat kepada Uncle Mutu. Silahkan Uncle Mutu, tanggapannya. Oke ya, untuk ini, untuk kalau untuk benar-benar diberlakukan tuh, waduh, sangat merugikan sekali loh bagi saya nih. Apalagi ini channel juga baru tingil-tingil itu udah kesamplok pajak ini ya. Gimana ceritanya ini? Kok bisa dingil itu gimana itu? Ya istilahnya kan ini dibilang channel baru menetas ya. Jalan saja masih sempoyongan, terus sudah dikenain pembiayaan pajak ya. Kalau seukuran kita ya lumayan nominalnya itu loh. Kalau buat Mas Eko mungkin nggak ngaruh nih. Cuman kalau buat saya ya berasa banget itu loh. Sangat Lanjut. kerasa banget ya ini. Kalau untuk YouTuber pemula ya Mas Adi. Iya, sangat kerasa banget. Wah. Sakitnya tuh di sini. Oh, berarti podo dengan saya ya, itu agak loro cemenut gitu ya. Bentar mas. Tadi Gimana sudah dong? kita lihat waktu kita ngisi formulirnya ya. Untuk AdSense itu kan pemotongan yang sudah diklaim itu kan kita pemotongan hanya 0%, berarti kan tidak ada potongan sama sekali. Nggak perlu khawatir lah itu. Soalnya kita menggunakan YouTube TV, terus YouTube itu klaim hak cipta, itu boleh kita khawatir seperti itu. Untuk AdSense nggak ada potongan kok, santai aja santai. Silakan Mas Eko Purwo. Soalnya kayaknya video saya banyak yang kena copyright ini ya. Pasti kena potongan bertambah-tambah lagi dong yang kena copyright itu. Ayo Mas Eko, kalau nggak bilang dimatikan dulu mikrofonnya biar nggak dengung. Ayo udute. Nggak apa-apa sih. Oh nanti saya potong, tenang aja. Ya, Paling ngerainya tidak ketok nanti kalau ngutut. Untuk copyright kita kan yang kena klaim hak cipta ya, jadi yang dipotong tentang hak cipta itu ya yang mengklaim mas, bukan kita. Kalau menurut saya loh, karena kita sudah dipotong dari copyrightnya gitu. Tapi yang kena potongan itu yang mengklaim copyrightnya dia itu loh mas. Seperti itu. Kalau menurut saya yang tergabung di konten ID, mungkin Mas Juna ada jawaban tentang copyright tadi itu Mas Juna. Silakan Pak Bakri atau Mas Eko Purwo, silakan ditanggapi dari pernyataan itu mereka berdua. Silakan Pak Eko Purwo dulu, monggo. Pak Eko Purwo, yang dolarnya paling gede nih, sudah 2.000 dolar ini. menurut saya mah kalau soal pemotongan pajak YouTube itu berat juga ya kalau 30% itu. Makanya harus didaftarkan, harus ngisi formulir biar mendapatkan pemotongan lebih ringan. Walaupun dolar gede, dolar banyak ya, kalau potongannya 30% berasa juga. Dari dolar $1.000 dipotong 30%, sisanya berapa? Ya itu ya istilahnya kalau kita bisa lebih meringankan potongan itu bisa mencapai 10%, ya itu alhamdulillah lumayan. Terima kasih, sampai segitu. Siap-siap, terima kasih Pak Purwo. Berarti tanggapannya Pak Purwo seperti itu ya, walaupun dolarnya gede juga itu tetap terasa ya
Mas Hasan Explore. Gimana untuk Pak Bakri ini dolarnya yang masih di bawah angka 100 dolar? Gimana tanggapannya Pak Bakri? Pak Eko Purwo, mic-nya dimatikan dulu. Monggo Pak dosen. Ya, bagaimana ya? Sebetulnya kalau dilarikan ke Rumah sakit. agama mungkin ya. Jadi di dalam harta kita itu ada hak orang lain. Jadi besar kecilnya itu hanya nominal. Sebetulnya tanpa adanya aturan ini juga kita juga wajib mengeluarkan kalau harta kita mau bersih. Mantap. Berarti ini ceritanya seperti itu ya. Jadi Pak Bakri lebih ke fokus di agamanya ya. Jadi istilahnya apa itu? Zakat ya itu. Iya, jadi sebetulnya kalau memang kita ada rasa sedikit tidak terima, lebih baik dipulangkan saja ke sana gitu sebagai umat beragama apapun agama kita ya. Ya, ke rumahnya masing-masing ya. Yes, ini mungkin adalah cara untuk membersihkan harta kita yang selama ini mungkin banyak para YouTuber itu belum dikenain gitu kan. Ya, inilah saatnya, mungkin sudah datanglah saatnya bahwasanya hak orang lain itu harus dikeluarkan. Soal nominal kita masih kecil sekarang ya, itu kan hanya angka saja sebetulnya. Siap. Itu tanggapan saya. Mudah-mudahan nyambung, mohon maaf. Itu bukan masalah sedekah atau bayar zakat ya. Ini Iya. masalah soal potongan pajak. Kalau potong pajak nggak termasuk zakat, bukan. Kalau pajak potongannya besar lebih baik, potongan kecil buat menyalurkan itu lebih baik, lebih bagus daripada potong pajak lebih besar. Kalau menurut saya itu sama juga. Seandainya kita dapat $1.000, potong pajak $30, 30%, $300. iya, kita kan bisa menyisihkan supaya bagaimana supaya dipotongnya 10% dan 20%-nya untuk menyalurkan. Nah, itu yang bisa kita gunakan. Gimana tanggapan Mas Hasan Explore, Mas Adi? Gimana? Silakan dinyalakan aja. Ya kalau setahu saya yang awam ya, kalau pajak itu kan sistem tirani ya, bukan istilahnya menyangkut ke agama. Beda lagi itu menurut saya yang awam ya, maaf aja ya. Jadi seperti itu aja. Terima kasih. Terima kasih. Berarti intinya gini ya, untuk pemilahan antara pajak dari YouTube dan dari keagamaan yang menurut dari Pak dosen yaitu berbeda gitu ya intinya. Silakan Mas Juna ditanggapi Mas Juna, mumpung muncul ini dan ada bakul kopinya liwat itu. Nanti saya akan tuku ya itu. Sebenarnya sih gimana sih? Ada notif di Google AdSense-nya itu ada notif kalau jika ada penonton kita itu dari Amerika, sebelum kita mendaftarkan pajak itu ada notif seperti itu. Mungkin Mas Ari tadi untuk pemotongan berapa 30% karena apa ya, banyak sekali yang mendaftarkan pajak di Google AdSense itu tidak menyelesaikan pasal-pasal yang kita selesaikan tadi di sesi pengisian AdSense tadi, itu tidak ada. Jadi langsung kita kembalikan ke kebijakan Google AdSense yaitu pemotongan 30%. Jadi itu mungkin untuk kita konten kreator sendiri nggak apa ya, ada yang stay di analistik YouTube, ada yang tidak, dan kita juga nggak tahu kalau memang kita stay di analistik YouTube pasti kita tahu penonton kita itu dari negara mana saja. Jadi itu mungkin perlu diketahui juga.
mungkin jika ada. Nah, ini kan kita ada grup juga ya, Mas, atau kawan-kawan podcast ada Siap, grup siap, siap. yaitu SEO. Nah, itu banyak Ya, ya. sekali kemarin grup yang ditanyakan sebelum adanya pajak ini, itu ada yang bertanya, Mas, kenapa dolar saya turun? Itu sering sekali saya melihat, menyimak, kenapa dolarnya itu turun. Padahal analitiknya tidak dilihat ya. Per 28 hari atau per 90 hari. Sebetulnya kan tidak turun, hanya penghasilannya per itu ya, Mas. Iya, Ya, gimana Mas Ari? itu. Mas Ari, tanggapannya gimana? Timpali aja itu, Mas Juna itu. Ya, itu tadi intinya kita butuh ketelitian, butuh ke apa ya? Ya, itulah, intinya kita harus teliti membaca analitik, membaca. Ya ini berkaitan dengan kalau kita ngomongin analitik ya, ini berkaitan dengan aktivitas YouTuber pemula yang mungkin tersesat ya, kambing-kambing tersesat ini harus kita luruskan lagi. Wow, Yang ada kambingnya juga ini. Itu nongkol juga ya. ada Nah, ini Mas Ari ini ya yang mengelola grup ya, yang punya grup SEO ya. Wow, ini suhunya ya ini. Bayarannya ribuan dolar dan mereka kena pajak ya. Nah, ini yang perlu saya sampaikan juga, mungkin Mas Ari tahu ya. Kemarin ada yang tanya, ini kemarin jam tontonnya sudah 72.000. Nah, ini kok kenapa jadi 1.200? Nah, kok turun? Nah, ini gimana Mas Ari? ya, Apa ada pembaruan? soal jam tayang di analitik itu yang di aplikasi ya. Aplikasi itu kan tadinya menit, hitungannya per menit. Hitung sekian ribu menit ya kan. Nah, sekarang sudah dibulatkan menjadi sekian jam. Jadi, jam dan menit itu kan beda. Jam sama dengan Itu. Matikan salah satu. Nah, itu bisa dipahami juga. Yang kemarin itu menjawab yaitu Mas Adi ya, yang kemarin menjawab. Jawabnya enak, simak. Angkel mutu ya, angkel mutu. Nah, Jadi itu. ini saya potong ya Mas Juna, mohon maaf. Jadi intinya kawan-kawan semuanya untuk pengisian pajak, pembayaran di AdSense maupun di di apa itu terkait dengan jam tonton, pengaturan baru. Pada intinya itu sering-sering kalian melihat yang ada di YouTube Studio kalian. Gitu ya, kawan-kawan. Oke, terima kasih untuk pembedahan atau cara pengisian pembayaran di Google AdSense terkait dengan pajak, penjabaran pajak oleh Pak Bakri Tanjung tadi, Pak Dosen. Terus tanggapan-tanggapan dari kawan-kawan Mas Juna, Mas Eko Purwo, Mas ASEAN Explore, dan tentunya yang tadi sudah memaparkan Mas MP Official yaitu Mas Ari ya. Dan ini adalah Uncle Mutu, ASEAN Explore ini Uncle Mutu. Dan kebetulan hari ini merayakan dan serta tidak luput juga pembahasan pajak tentang AdSense ini yang sudah dijabarkan secara umum oleh Pak Dosen ya, Pak Dosen LP3I Bakri Tanjung Channel. Ini tolong juga dibantu subscribe ya. Tapi jangan lupa ditonton ya, jangan subscribe tok. Dan ini Pak Eko Purwo ini adalah pawang dolar ya. Jadi terima kasih kawan-kawan semuanya, pembahasan pada video kali ini yang terkait dengan pengisian pembayaran pajak di Google AdSense serta penjabaran tentang pajak PPh 21 pajak penghasilan oleh Pak Dosen kita LP3I Bakri Tanjung Channel. Terima kasih untuk Pak Eko Purwo, ASEAN Explore, OMP Official, Mas Juna, dan saya sendiri Ardiko Ramos. Tentunya tidak luput dari kesalahan. Jangan lupa sahabat podcaster tetap dukung podcaster ini. Jangan lupa klik tombol subscribe semua kawan-kawan yang ada di sini, dan kami akan menghadirkan konten di video selanjutnya. Kita akan menghadirkan konten berulang dan kita akan membedah secara luas, update dan ringan. Terima kasih kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam podcaster. Los. 1 2 alang BW 1 2 3